Jelas ya? Nah, sekarang nifas. An-nifasu huwa damul khariju. Nifas adalah ad-damul khariju, darah yang keluar. Ba'da faraghir rahimi minal hamli, setelah selesai rahim dari kehamilan. Wa yusamma nifasan, maka disebut dengan nifas. Jadi darah yang keluar setelah selesai rahim dari apa? Kelahirannya. Ini ada 4 syarat. Ada 4 syarat. Tulis tuh. Ada 4 syarat bahwa darah itu dipastikan dalam hukum agama disebut dengan darah nifas. Yang pertama, an yakuna khurujuhu ba'da faraghir rahimi minal wiladati. Keluarnya darah setelah selesai rahim dari melahirkan. Yang pertama, keluarnya darah setelah selesai rahim daripada melahirkan. Udah ngelahirin, selesai, keluar darah, maka darah itu disebut dengan darah nifas tuh. Syarat yang kedua, an yakuna khurujuhu qabla inqidha'i 15 yawman ba'da faraghir rahimi. Keluarnya darah sebelum berakhir 15 hari dari selesainya rahim dari melahirkan. Ingetin yang pertama tadi, keluarnya darah setelah selesainya rahim daripada melahirkan. Udah kelar melahirkan, keluar darah, maka darahnya disebut dengan darah nifas. Yang kedua, keluar darah sebelum berakhir 15 hari tadi apa? Selesainya rahim daripada melahirkan. Keluar darah belum 15 hari, belum, baru 13 hari. Habis ngelahirin gak keluar darah, tapi pas hari yang ke-13 baru keluar apa? Darah. Itu disebut dengan darah apa? Nifas. Tapi kalau udah lewat 15 hari keluar darah, maka bukan darah apa? Nifas. Jadi patokan yang kedua, syaratnya darah itu keluar sebelum berakhir 15 hari kosongnya rahim dari apa? Dari melahirkan. Jelas ya? Jadi yang pertama, keluarnya darah setelah selesainya rahim daripada habis ngelahirin, selesai keluar darah, maka disebut dengan darah nifas. Yang kedua, keluar darah sebelum berakhir 15 hari selesainya rahim daripada, misalnya yang perempuan habis kelahiran nggak keluar darah, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima baru keluar darah, maka darah yang keluar disebut dengan darah apa? Tapi kalau udah lewat 15 hari, maka bukan darah apa? Jelas ya? Terus yang ketiga, idzan qata'a, apabila darahnya terputus, fayushtaratu, maka menjadi syarat an la yatakhallala bainad damil awwali wad damil tsani naqabu 15 yawman wa illa fad-damut tsani haidun. Syarat yang ketiga adalah apabila darahnya terputus, syaratnya adalah tidak terselingi antara darah yang pertama dan darah yang kedua masa suci 15 hari. Tidak terselingi antara darah yang pertama dan darah yang kedua masa suci 15 hari. Pas hari habis melahirkan keluar darah, kemudian besoknya apa? Berhenti, bersih sampai 15 hari, bersih sampai 15 hari, maka itu bukan nifas lagi, maka darah yang kedua keluar, darah haid disebutnya tuh. Ingetin tuh, kalau seandainya darahnya itu keluar
udah kelar ngelahirin keluar darah, maka darahnya disebut dengan darah apa tadi? Darah nifas. Haid lagi, darahnya keluar habis ngelahirin, kemudian darah yang keluar ini habis ngelahirin keluar, maka darahnya disebut dengan apa? Nifas. Kemudian bersih, berhenti itu darahnya itu, kosongnya sampai 15 hari, maka darah yang keluar yang kedua bukan lagi disebut dengan darah apa? Nifas, tapi disebut dengan darah haid. Ingat itu ya. Jadi kalau habis ngelahirin keluar darah, baru 1, 2, 3 hari berhenti darahnya, kemudian kosong, suci sampai 15 hari berikut malamnya, darah yang kedua keluar lagi, maka darah yang kedua bukan disebut dengan darah apa? Tapi disebut dengan apa? Ingetin tuh. Tapi kalau seandainya belum 15 hari habis keluar ngelahirin keluar darah nifas, kemudian baru hari yang ke-14 darah yang kedua keluar lagi, maka itu masih disebut dengan apa? Darah nifas. Ingetin tuh, yang penting belum lewat dari 15 hari. Jelas ya? Jadi yang pertama syaratnya keluar darah sebelum selesainya rahim daripada lahiran. Habis ngelahirin keluar darah, maka disebut dengan darah nifas. Yang kedua, keluar darah sebelum berakhir 15 hari dari selesainya rahim daripada melahirkan. Habis melahirin belum lewat 15 hari keluar darah, baru 14 hari, maka darah yang keluar disebut dengan darah nifas. Yang ketiga, kalau darah ini berhenti, habis melahirin keluar darah, berhenti, kemudian suci itu sampai berapa hari? 15 hari berikut malamnya, keluar lagi darah yang kedua. Darah yang kedua bukan darah apa? Tapi disebut dengan darah. Jelas ya? Yang keempat, an la yazidad damu ala sittina yauman. Darah yang keluar tidak melebihi 60 hari. Darah yang keluar tidak melebihi 60 hari. Ulang lagi, nifas adalah darah yang keluar setelah selesai rahim daripada kehamilan. Pertama, kehamilan dinamai nifas dikarenakan dia itu keluar akibat nafsin, setelah satu bayi keluar. Habis bayi keluar darah, maka disebut dengan darah. Itulah dinamakan sebagai apa? Nifas. Karena darah ini keluar setelah satu bayi keluar, udah keluar, selesai, keluar darahnya, maka darahnya disebut dengan darah nifas. Dan nifas adalah darah yang keluar setelah selesainya rahim daripada kehamilan. Tadi syarat darah nifas 4. Yang pertama, keluarnya setelah selesai rahim daripada. Yang kedua, keluarnya sebelum berakhir 15 hari daripada. Yang ketiga, apabila terputus berhenti, maka menjadi syarat bahwasanya tidak terselingi masa suci sampai 15 hari. Kalau terselingi, maka dihukumkan darah yang kedua dihukum sebagai darah haid. Yang keempat, syaratnya tidak lebih daripada. Jelas ya? Wa ammad damul ladzi yakhruju ma'a khurujil waladi. Adapun darah yang keluar bersama keluarnya bayi, kan sudah keluar tuh, pas bayi keluar darah, fayusamma dama talqin, namanya darah talq. Beda tuh, bukan darah nifas. Jadi darah yang keluar pas keluarnya ini bayi, maka disebut dengan darah talq, bukan darah nifas. Lam qaf, talq. Jadi darah yang keluar setelah ini bayi selesai keluar dari kemaluan ibunya, maka disebut dengan darah nifas. Tapi kalau darah yang keluar berbarengan dengan keluarnya bayi, maka disebut dengan darah talq. Beda itu ya. Jadi kalau nifas
Habis bayi keluar darah, maka disebut dengan darah nifas. Kalau darah tolak adalah darah yang keluar berbarengan dengan keluarnya apa? Bayi, itu disebut dengan darah tolak. Bukan tolak angin, bukan. Tolak. Waddamul ladzi yakhruju bainat tau'amain. Sekarang ada bayi kembar, keluar darah di antara itu. Ini bagaimana hukum darahnya itu? Faddamul ladzi yakhruju bainat tau'amaini yusamma dama fasadin. Darah yang keluar di antara dua bayi kembar maka disebut dengan darah fasad. Lagi tuh, ya, lagi ya. Jadi kalau seandainya bayi keluar darah, habis bayi keluar, udah keluar dari perut ibunya, selesai, kemudian keluar darah yang keluar disebut dengan darah nifas. Sementara darah yang keluar berbarengan dengan keluarnya si bayi maka disebut dengan darah tolak. Yang ketiga, bayi kembar pertama udah keluar, kemudian antara kedua bayi kembar ini keluar darahnya disebut dengan darah fasad. Jelas ya? Muddatun nifasi, sekarang masa keluar darah nifas. Aqalluhu lahzatun, paling kurang 1 detik. Paling kurang darah nifas keluar 1 detik. Sebentaran doang, keluar langsung bersih. Ghalibuhu, umumnya biasanya arba'una yauman, 40 hari. Darah nifas paling kurang keluarnya 1 detik, lahzatun 1 detik. Umumnya biasanya 40 hari. Aktsaruhu sittuna yauman, paling banyaknya adalah 60 hari. Diingetin tuh, lain dengan darah haid. Darah haid paling kurang sehari semalam. Umumnya biasanya 6 atau 7 hari. Paling banyaknya 15 hari berikut malamnya. Nifas paling kurangnya 1 detik. Umumnya 40 hari. Paling banyaknya 60 hari. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijol lana bil ijabati ilahi tawassalna bi qur'anikal karim tunawwir basyirati wa sam'i wa muqalati wa tulhimuni rushdi wa tarzuquni ilmal yaqini tuwafiqani lihusni ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiru li dhunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli hali wa lamhatin tunajji biha min hawli yaumil qiyamati wa bil mustafa rasul tashra li sadri tuyassiru li amri wa taqsh
syaitanir